Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kita kembali lagi di alur cerita ngemis yang terisekai. Russell sedang latihan dengan Nona Ilo untuk membuat kontrak dengan spirit. Ia berhasil menggunakan bling yang diajarkan oleh Nyonya Dariah. Ya, bagi Anda yang belum nonton part sebelumnya, harap nonton dulu ya, biar nyambung ceritanya. Dan oke dah, siap. Kita langsung aja ke alur ceritanya si Russell Raymond. Capcus. Russell berhasil menggunakan bling. Ilo sampai kaget. Ia tidak menyangka Russell akan melewati ombak dengan bling. Dan akhirnya Russell sampai di jantung mana. Ya, dengan bling ia berhasil sampai. Notifikasi misi pun muncul. Misi telah selesai. Bling telah dipelajari. Hadiah mana stone. Russell yang sudah ada di depan jantung mananya jadi bingung. Ini ngapain lagi dah? Dan ya, ini kok malah terasa panas banget ini. Kalau lama-lama di sini nggak kuat gue. Ya, kemudian Nona Ilo menyuruh Russell untuk berjalan menuju ke dalam jantung mana. Masuklah ke dalam, Tuan Russell, maka kau akan tahu spiritmu. Dan ya, seperti biasa ya, misi muncul lagi. Summon spirit berdasarkan keterangan F dan kontrak spirit tersebut. Kemudian Russell mulai masuk, tapi tangannya dulu yang masuk. Russell pun sedikit terkejut karena mana powernya ada berbagai macam bentuk. Ia pun disuruh konsentrasi sama Nona Ihilo gitu ya. Dan rasakan satu persatu mana itu. Dan bener dah, ada banyak sekali nih. Mantap, mantap, mantap. Ini adalah wujud spirit yang tertarik dengan Russell. Nona Ilo langsung menjelaskan kalau spirit-spirit itu akan muncul di hadapan Russell jika Russell menginginkannya. Jadi, mintalah spirit itu dengan memberikan sedikit mana power. Dan oke dah, Master Dariah merasa Russell sudah tenang. Mana powernya tidak meluap-luap lagi. Sepertinya ini telah berhasil. Dan ya, Russell pun mulai memberikan sedikit mana powernya. Dan itu ya, spirit-spirit itu mulai tertarik. Dan Russell akhirnya merasakan sosok spirit naga yang besar. Dan ini dia naga merah yang besar banget dah. Naga itu menatap Russell. Naga tersebut pun memakan mana magic Russell dan membuat kontrak dengan Russell. Dan tius. Russell pun membuka matanya. Ia kembali ke dunia nyata dan ternyata ada naga merah kecil yang berada di pangkuannya. Wadidaw, naganya malah imut-imut itu ya. Dan naga itu ya memeluk Russell dengan erat. Nona Ilo mengucapkan selamat karena Russell telah berhasil. Ia sampai itu ya, sampai terharu. Begitu juga dengan Nyonya Daria. Ia senang melihat muridnya berhasil menyelesaikan latihan dengan lancar. Mantap dah. Dan ya, Russell juga merasakan peningkatan yang signifikan terhadap mana powernya. Dan ternyata ia telah mencapai circle 4. Walah, mantap bener ini. Ia berhasil menguasai Blink dan ia juga berhasil membuat kontrak dengan Spirit. Sekarang ia telah mencapai circle 4. Wah, bener-bener dah sekali dayung 3 pulau terlampaui. Jos banget. Russell merasa dirinya terbakar api mana yang melimpah. Dan ternyata seperti ini ya rasanya menjadi seorang magician circle 4 yang ia sendiri tidak pernah menyangka dalam hidupnya akan memperoleh circle 4. Mantap pol. Dari ya, jadi senang melihat Russell berhasil membuat kontrak dan mencapai 4 circle. Dan misi pun selesai. Ya, ia berhasil mensummon spirit dan membuat kontrak. Kemudian naga bocil itu terbang. Ya, Russell kaget. Naga bocilnya malah terbang ke arah kepala Russell. Dan naga bocil itu hinggap di kepala Russell. Russell sedikit bingung. Ini naga ngapain dah di atas kepalanya?
Ini maksudnya gimana dah? Kemudian Nona Ilo mengatakan kalau naga kecil ini meminta nama sama Russell. Russell harus mengasihnya nama. Ia telah membuat kontrak dengan Russell. Jadi ia ingin Russell memberinya nama. Oh gitu ya. Oke, siap 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 siap. Ya karena naga ini kecil, jadi ya dinamain bocil aja gimana? Wanjir, 3 cewek di situ malah ngelak, nggak ada nama lain apa, masa dinamain asal-asalan, pakai nama bocil lagi. Dan, oke oke oke, siap siap siap, saya cuman bercanda, bercanda. Oke, kalau gitu karena warnanya merah dan naga ini mirip dengan cabe, jadi ya saya namakan Pepper. Ya, Pepper. Kau suka nama itu kan, Pepper? Ya, si bocil naga pun senang dinamai Pepper. Ia suka nama itu. 3 cewek di situ pun suka. Ya, masih mendingan sih daripada dinamain bocil. Wadidaw. Dan ya, Russell pun senang mendengar nama itu cocok dengan si naga merah. Oke, sip. Namamu adalah Pepper, bro. Dan untuk merayakan kehadiran Pepper, besok akan dimulai kembali latihan menggunakan naga merah Pepper. Ucap Nyonya Daria. Wah mantap, aku jadi tidak sabar. Kau juga begitu kan Pepper? Ditanya seperti itu, si naga Pepper malah molor. Waduh dah malah tidur ini naga, kayaknya capek dia baru lahir. Anjir. Dan vocation pun dipercepat. Waktu latihannya disingkat karena 1 bulan telah berlalu. Dan ini ya ada di Akademi Tower Kerajaan Endimon. Guru-guru sedang berbaris itu ya. Mereka mau menyambut tamu kerajaan dan di situ ada guru yang klemes. Mereka ngobrol tentang Akademi Tower yang hari ini akan meluluskan murid-murid berbakatnya dan murid-murid itu akan diuji oleh beberapa Magic Tower di kerajaan Endimon. Dan itu ya, juri pertama muncul. Itu sudah hadir itu perwakilan dari White Tower. Ada lagi tuh ya perwakilan dari Yellow Tower. Dan itu Spear Tower juga sudah sampai itu. Kemudian Pak Habet jengkel, bukannya menyambut dengan baik, 2 guru klemes itu malah ngobrol. Mereka malah berbangga diri karena tahu ini muridnya banyak yang berbakat. Ya, Pak Habet tidak suka melihat guru-guru itu ya, malahan pada klemes gimana ini bah. Dan tiba-tiba ada tangan muncul dengan aura mengerikan. Guru-guru di situ jadi takut merasakan hawa kehadiran yang mengancam. Dan itu dia orangnya. Itu adalah perwakilan dari Flame Tower. Namanya Vermilion Ulsen. Wah, Pak Hubert kaget. Vermilion Usen itu temannya. Ya, ia satu angkatan. Tapi Pak Hubert bingung kenapa Flame Tower mengirim si manusia otot semua. Ya, mania kekuatan ini mah yang dikirim sama Flame Tower. Waduh, malahan dah maniak otot. Wanjir, kenapa ini dah? Hei Hubert, mana murid yang kau banggakan itu, ha? Kok dia nggak kelihatan? Wanjir, malah langsung ngomongin Russell. Dari mana dah si Ulsan ini tahu tentang Russell? Dan ada api bling. Ya, api blingnya itu menyambar-nyambar di area perkotaan dan ternyata itu Russell yang sedang berlari menggunakan bling. Ya, ia sampai di depan akademi dengan lompatan bling. Kemudian Vermilion Ulsen merasakan mana power yang kuat. Ia pun menoleh dengan penasaran. Yah, ternyata ia melihat Russell. Ternyata Russell malah berdiri di atap gedung di depan akademi. Russell kecapean, tapi ia bingung kok ada seseorang yang menatapnya dengan wajah yang garang. Wanjir, dan Ulsen langsung menoleh dan berjalan masuk ke dalam akademi. Ya nggak jelas banget dah tuh orang. Tapi auranya itu ya bener-bener ngeri bro. Melihat Russell, ya si Ulsen langsung full senyum. Ya benar-benar senang. Murid master dari Yah memang beda. Akan aku hancurkan kau bocah. Ya, ini adalah senyuman sinis ternyata. Wanjir, mau diapain dah ini si Russell?
Ya, sebelum itu kita flashback dulu ya bos, saat Russell pamitan sama Master Daria. Russell benar-benar berterima kasih sama Nona Ilo yang telah membantunya latihan, kepada Nona Elena juga itu ya yang mengajarinya hidup bersama dan menikmatinya. Nona Elena, aku berterima kasih ya. Semoga aku kesini lagi dan aku sudah membeli properti ini. Tolong jaga baik-baik tempat ini ya Nona Elena karena mau saya beli. Ucap Russell. Aku harap kau akan menjadi tuan tanah yang baik, yang suka ngepel dan suka bersih-bersih. Wanjir malah diledek. Dan terakhir, Master Daria. Terima kasih Master. Ya, kau telah membantuku berkembang seperti sekarang. Aku akan terus berjuang dan menjadi Magician War of Flame. Tunggu saja Master, secepatnya akan kuraih titel itu. Oke, aku nantikan itu Russell. Kemudian Master Daria menitip surat untuk Profesor Hubbard. Russell disuruh untuk gosen ke Profesor Hubbard langsung. Oke siap Master, aku akan mengantarnya langsung ke Profesor Hubbard. Ya, udah dibayar pakai GoPay gitu ya. Dan oke siap Master. Dan ya, scene kembali ke waktu sekarang. Di kantor Pak Habet menerima surat dari Master Daria dan di situ sudah ada Russell gitu ya. Ia membacanya dengan kebingungan, tapi daripada membahas isi surat ini, Pak Habet malah membahas seleksi masuk tower yang lumayan sulit ini Russell. Karena saat ini seleksi ujian masuk tower dihadiri oleh magician-magician senior. Tentunya mereka sangat kuat-kuat sekali Russell. Tapi Russell santai-santai aja karena ia juga sekarang sudah circle 4. Tapi Pak Habet sedikit khawatir soalnya di sono ada si Ulsen. Ya, dia itu orangnya suka aneh-aneh, ya suka seenaknya sendiri. Dan ia seorang mania kekuatan, jadi kau harus hati-hati Russell. Tapi paling tidak kau harus menjadi yang terbaik di Akademi Endimon ini Russell. Dan kau harus masuk ke Flame Tower. Oke siap bos, jangan khawatir profesor, akan kulakukan yang terbaik, ucap Russell. Dan ya, seperti biasa, notifikasi muncul, seleksi tower, dapatkan pengakuan dari 10 juri seleksi tower, hadiah mana stone, dan Wokeda Sin pun dipercepat. Sekarang sedang ujian tertulis. Terlihat ada banyak peserta itu ya. Russell sendiri sudah ada di situ dan ia mengerjakan soal ujian dengan mudah. Ya gimana nggak mudah ya. Dulu ia telah mencoba seleksi tertulis ini sampai 6 kali dan 5 kali gagal ujian tertulis. Jadi ya ia sudah ngelotok. Dan sekarang ia sudah belajar materi-materi yang diujikan, tapi Russell sedikit itu ya, sedikit mengganjal dengan surat dari Master Daria kepada Pak Hubbard. Menurut ingatan masa lalu, surat itu adalah surat misi dari Flame Tower dan setelah menjalankan misi tersebut, Pak Hubbard modar. Ya, ia modar setelah menjalankan misi tersebut. Russell tidak ingin Pak Hubbard modar, tapi apa tidak apa-apa ya merubah putaran takdir seseorang di masa hidup ini. Ya, apa aku bisa melakukan sesuatu untuk pahabet? Ucap Russell dalam hati. Setelah ujian tertulis selesai, Russell pun dinobatkan sebagai siswa dengan nilai tertinggi di ujian tertulis. Wah, gile bener. Russell tidak menyangka bakal dapat nilai tertinggi. Mantap dah. Kemudian keesokan harinya dimulai dengan tes wawancara. Russell sudah ada di situ. Ia mengantri menunggu giliran dipanggil untuk tes wawancara. Ia merasa pede dengan apa yang ia miliki. Jadi ia ingin tes ini lancar dan lolos ke seleksi tower. Dan oke dah, nama Russell dipanggil. Russell pun datang ke ruang wawancara. Dan sudah ada 10 penguji itu ya di ruangan wawancara itu. Kemudian Russell mulai memperkenalkan dirinya ke hadapan 10 penguji itu. Tapi si Ulsen menatapnya dengan tatapan ngeri bos. Ia melototi Russell dengan serius wadidaw. Kemudian wawancara dimulai. Diawali dengan pertanyaan dari perwakilan dari Lift Tower. Ya, ia bertanya 300 tahun yang lalu formula yang dibuat oleh Match Origin Gong merupakan formula terbaik untuk memulihkan mana magic. Bisakah kau menjelaskan secara terperinci?
Ya, Russell pun menjawab pertanyaan itu dengan detail. Dan ketika Russell menjawab dengan terperinci, malahan ia mendapatkan tekanan aura magic dari perwakilan Lift Tower. Tekanan itu memancar tajam. Ternyata tes wawancaranya adalah untuk menahan tekanan aura magic dari para penguji. Ya, saat ini Russell bisa menahannya dengan baik tanpa kendala apapun. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, yang mana ia langsung pingsan mendapatkan tekanan itu. Tapi sekarang ia santai-santai aja, sambil menjawab, sambil menahannya dengan santai. Melihat itu, Yellow Tower merasa hebat. Pemuda ini hebat juga ya. Tapi kalau cuman seperti itu, belum ada apa-apanya ini mah, ucap Ulsen. Yang mana ia langsung meluncurkan tekanan aura magicnya dan Russell bener-bener kesakitan, tekanan dari Ulsan benar-benar ganas, Bro. Sampai-sampai penguji lain merasakan intimidasi yang kuat. Dan lagi, para penguji juga merasakan sakitnya. Waduh, anjir dah. Tapi Russell berusaha untuk menahannya dengan full senyum. Wanjir malah full senyum. Spear Tower juga merasa sesak nafas, tapi ini bocah malah full senyum. Wadidaw. Dan terlihat tuh ya, para guru-guru akademi yang ada di situ malah pada kesakitan. Mereka malah nggak kuat dengan aura milik Ulsan. Kemudian Spirit Tower melihat Russell jadi full senyum lagi tuh ya. Dan ia ingin Russell menjadi bagian dari Spirit Tower. Dan itu ya, ada notifikasi muncul. Semua juri telah mengakui Russell. Tapi cuman 9, ya kurang satu. Dan itu pasti si Ulsen. Wanjir nih orang malah belum puas. Aduh dah. Dan karena si Ulsen senang dengan ketahanan Russell, ya ia pun menaikkan tekanannya lagi. Ia tampak bahagia, ada orang yang bisa menahan aura magicnya. Yah, Russell mulai kesakitan, ia hampir pingsan. Wanjir, itu si Ulsen bener-bener maniak dah. Ia bener-bener tidak setengah-setengah ini. Ia malah langsung serius ini. Woi, 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 cukup, cukup sampai sini. Yah, kami pada nggak kuat, bos. Yah, kau ini dasar otak otot. Ucap perwakilan dari Spear Tower. Wanjir, padahal sedikit lagi seru, ucap Ulsen. Wanjir, malah sedikit lagi. Lihat itu, guru-guru akademi sudah mau pingsan itu. Wadidaw, guru-gurunya malah cemen. Ya, Lift Tower pun merasa puas dengan Russell. Ia pun menyuruh Russell untuk meninggalkan ruangan. Wawancara Russell selesai, dan ya, Russell pun keluar. Sampai di luar, Russell benar-benar lega. Ia telah keluar dari ruangan yang mengerikan itu ya. Kemudian notifikasi misi memberitahu kalau Russell cuma mendapatkan pengakuan dari 9 penguji, kurang satu lagi bos. Wanjir dah, melihat itu Russell malah shock berat. Ya, sambil nyengir itu ya, ia merasa putus asa. Masa mau mendatangi si Ulsan lagi? Wah, gaswat ini nah. Dan ya, scene pun berpindah. Saat ini para penguji mau ke kantin, ya mereka mau makan. Sambil jalan, mereka ngomongin Russell Raymond. Ternyata ia murid Master Flame Tower langsung ya. Dan ya, sayang sekali sudah diklaim sama Flame Tower. Padahal Spirit Tower ingin jasanya. Hei Ulsen, ceritakan sedikit tentang juniormu itu, ucap Lift Tower. Dia itu bukan juniorku, tolol. Sejak kapan ia masuk Flame Tower? Ia itu cuman tikus god yang beruntung. Wanjir, santai bos, santai, santai, santai. Ya, ternyata si mania kekuatan ini belum puas dengan Russell. Para penguji lain jadi khawatir dengan keadaan Russell setelah ini ya. Soalnya si Russell itu telah memantik beruang tidur. Bahaya bos. Tapi ternyata yang dipikirkan oleh Ulsen berbeda. Ia mengingat saat perang beberapa tahun yang lalu, di mana ia dan teman-temannya diserang oleh kumpulan kesatria. Ya, teman-teman Ulsen tidak terlalu hebat dengan pertempuran jarak dekat, tapi karena saat itu si Ulsen baru masuk Flame Tower dan teman-temannya juga baru masuk, ia malah dikasih misi untuk ikut perang. Teman-teman Ulsen dibantai oleh para Knight dan akhirnya
Ulsen telah kehilangan teman-temannya saat perang itu, dan itulah yang membuat Ulsen sekarang menjadi maniak power. Ia tidak mau melihat temannya modar lagi. Ia tidak mau lagi menangisi teman-teman mereka yang modar. Wanjir, ini pengalaman yang menyakitkan. Jadi, jangan pada masuk Flame Tower. Soalnya banyak misi yang berbahaya. Mending pulang saja. Ya, pulang sama emak lu. Ngempang lagi dah sono. Dasar lemah. Dan Wokidah Shin berpindah. Sekarang ujian seleksi terakhir, ya ujian praktek. Para siswa dikumpulkan di area akademi itu ya. Kemudian penguji menjelaskan kalau ujian prakteknya adalah mencari kristal mana di hutan belakang akademi. Penilaiannya dari mana kristal yang didapatkan dan dari waktu tercepat yang berhasil kembali besok pagi. Dan ya, ujiannya sepertinya mudah, ucap seorang siswa. Russell yang ada di situ juga merasa ujiannya mudah, cuman mencari kristal mana dan kembali besok pagi. Tapi bagi Russell sekarang yang susah itu meyakinkan si Ulsen untuk mengakuinya di seleksi tower ini. Kalau enggak ya enggak selesai-selesai dah misinya. Dan ya, Russell akan berusaha untuk meyakinkannya di ujian ketiga ini. Dan Wukeda semangat semangat semangat. Ayo mulai ujiannya. Para peserta langsung berlarian. Mereka berlari menuju hutan di akademi. Kemudian hari sudah sore. Russell belum nemu satupun kristal mana. Yah, ia pun minta bantuan. Ia langsung call the friend. Yah, ia minta bantuan itu ya, spirit pepper. Yah, pepper pun dikeluarkan dari api magic Russell. Ia tampak senang berada di dekat Russell. Kemudian Russell mengambil sesuatu dan itu adalah mana stone. Pepper disuruh mengendusnya dan Pepper mulai mengenali Mana Stone. Ia pun terbang dan mencari Mana Stone di hutan dengan penciumannya gitu ya. Dan ketemu itu, Pepper menemukan jejak Mana Stone dan itu dia ada di pohon. Itu mantap dah. Dan ya, Sin pun berpindah. Di sebuah rumah yang kuno, di situ ada orang yang diancam oleh seseorang yang berjubah. Ia sedang diinterogasi karena menjual Grimoire pagan. Itu Grimoire yang dilarang di kerajaan Endimon. Orang berjubah itu sedang menginterogasinya kepada siapa ia menjual Grimoire pagan itu. Ya, orang berjubah itu marah-marah karena Grimoire pagan itu merupakan ritual pembangkitan undead. Itu bahaya tolol. Undead-undead dalam jumlah besar akan memusnahkan apapun di depannya. Ya, itu sangat berbahaya tolol-tolol. Cepat katakan kepada siapa kau menjualnya. Ya, pria itu pun menjelaskan kalau ia tidak tahu menjual kepada siapa. Ia cuma mengatakan kalau ia akan mengkill nenek-nenek rambut putih dan murid bocilnya. Dan itu ya, itu ternyata si pembelinya, ia sedang mengamati si Dariyah dan itu Russell di saat mereka ada di Maldivas. Wanjir ternyata. Waduh, dah bahaya. Ternyata Nyonya Daria sama Russell diincar. Ya, mereka sudah diincar. Russell Raymond diincar seseorang. Wanjir bahaya. Ya, pria berjubah itu pun langsung panik dan pergi. Iya, ternyata itu Pak Habet, wadidaw, Pak Habet ternyata itu yang berjubah. Ya, ia malah panik kalau Nyonya Daria banyak musuh sih, itu sudah wajar ya. Tapi ini Russell, ya Russell malah jadi incaran. Ada apa dah? Gaswat bener. Ya, ia harus segera kembali ke akademi. Oke, gaspol. Sin pun berpindah kembali. Di hutan belakang Akademi Tower, di malam hari, ada seorang murid yang belum mendapatkan satu kristal pun, dan ia tampak kesal. Kemudian ia dikagetkan dengan bayangan menyeramkan yang muncul di hadapannya. Wanjir, apa-apaan dah itu? Ia pun langsung mengeluarkan Wind Arrow. Dan ya, sosok bayangan itu langsung kena Wind Arrow. Ia langsung menghilang. Akan tetapi si murid malah ketakutan. Ia benar-benar takut sampai merinding itu ya. Soalnya si bayangan telah berada tepat di belakangnya, gaswat. Dan cerot. Yah, pindah scene lagi.
Kita kembali ke Russell. Russell saat ini menemukan kristal mana? Ya, itu ada di dalam kantong tas. Pepper mengeceknya dan itu ada banyak kristal mana? Russell sedikit curiga dengan kantong tas ini. Apa ini jebakan ya yang telah disiapkan oleh seorang murid? Tapi ini kenapa ada bola kristal yang hancur? Ini apa anda? Ini seperti kristal pembuat golem dan ini malahan hancur sebelum disummon menjadi golem. Ini punya siapa ya? Kemudian Pepper memasang sikap waspada. Ada seseorang yang mengancam. Pepper merasakan ada hawa yang mencurigakan dan cerak, cerak, cerak. Ada magic earth spike. Ya, Russell kaget, tapi ternyata bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke teman-teman ya, terima kasih ya sudah mengikuti Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, silahkan like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini dengan like, komen, subscribe ya kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih sudah mendukung. Salam cus.